Oke, selamat pagi teman-teman. Di hari Sabtu ini hari yang cerah nih. Di sini saya mau coba untuk mereview salah satu aplikasi keuangan untuk usaha pribadi di tahun 2023. Nah, bagaimana aplikasinya? Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi tersebut, dari menu utama dari aplikasi keuangan tersebut. Nah, terlebih mungkin aplikasi ini sangat cocok digunakan dan sangat berguna tentunya bagi teman-teman yang sedang menjalankan usaha atau buat teman-teman yang mau menjalankan usaha gitu, yang mau merintis dari awal. Nah, aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk teman-teman supaya pengelolaan keuangan di usaha teman-teman itu bisa terkontrol dengan baik, bisa termanage dengan rapi, dan teman-teman pun bisa melihat laporan setiap bulannya. Bagaimana aplikasinya? Yuk kita review bareng-bareng. Oke, di sini ada eh, beberapa tabel yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu ada master data. Master data di sini isinya itu ada kas bank, ada akun gitu kan, ada transaksi di sini yang isinya ada input data, terus ada laporan yang isinya ada history, ada laporan kas bank, dan ada laporan akun. Dan di sini juga ada nama usaha yang teman-teman sedang garap. Dan di sini adalah periode awal dan periode akhir setiap laporan teman-teman. Dan aplikasi keuangan ini pun tidak hanya bisa digunakan untuk usaha saja, tetapi untuk pribadi pun, pencatatan keuangan pribadi untuk sehari-hari pun juga bisa. Oke, langsung saja kita ke menu awal. Di sini ada master data. Ini ada kas bank. Apa sih kas bank itu? Kalau misalnya teman-teman klik, nah, teman-teman akan diarahkan ke bagian kolom seperti ini. Di sini ada daftar kas dan bank. Jadi daftar kas dan bank ini adalah kas dan bank yang teman-teman miliki saat ini. Misalnya gitu kan, kalau di sini saya mencantumkan beberapa bank, tapi kalau misalnya teman-teman cuma punya 3 bank ya udah, atau satu bank cantumnya satu bank aja. Dan di sini ada kas dompet. Kas dompet ini adalah kas tunai nantinya, dan di sini ada kas berangkas teman-teman. Nah, di sini ada Dana, ada Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Dan di sini ada jenis. Jenis itu adalah tunai. Kalau kas dompet kan tunai, kas berangkas juga tunai. Dana, BCA, dan BRI Mandiri itu adalah bank. Dan di sini adalah saldo awal. Saldo awal ini adalah saldo awal yang teman-teman miliki untuk memulai usaha teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman sekarang pencatatan ini di bulan Juni, berarti masukkan hasil pendapatan teman-teman di bulan sebelumnya, yaitu di bulan Mei, dimasukkan di saldo awal di sini. Sebagai contoh, saya memasukkan sebagai saldo awal itu di kas dompet itu 5 juta dan di Bank BCA itu sekitar 5 juta. Berarti saldo awal yang saya miliki saat ini adalah 10 juta. Itu untuk saldo awal di daftar kas dan bank. Yang selanjutnya itu ada akun ya. Untuk akun sendiri di sini nanti teman-teman di sini adalah gunanya itu untuk membantu saat pencatatan transaksi nanti. Ada mutasi in, ada mutasi out gitu kan, biaya iklan, pendapatan penjualan, bunga bank, hutang usaha, penjualan aset, pendapatan lainnya gitu kan. Ada apa? Bonus karyawan, biaya produksi, belanja bahan, penjualan Shopee, penjualan TikTok, ada Pripe, Kasbon, investasi dan lain sebagainya. Nah, dari sini ada keterangannya itu ada mutasi. Mutasi itu digunakan untuk kalau misalnya teman-teman ngambil uang atau transfer ke bank antara bank gitu kan, itu mutasi. Kalau ada ini ada pendanaan, ada investasi dan ada operasional. Nah, di sini ada jenis. Jenis ini ada in, ada out. Nah, kalau misalnya in out ini sendiri seperti penerimaan dan pengeluaran. Sebagai contoh, di sini ada biaya iklan. Kalau biaya iklan otomatis kita mengeluarkan biaya. Kalau kita mengeluarkan biaya otomatis di sininya out. Sedangkan pendapatan penjualan kita otomatis menerima penjualan, menerima uang. Dan di sini jenisnya itu adalah in, teman-teman. Oke, ini untuk akun dan ini pun bisa teman-teman edit sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan selanjutnya di sini ada eh, input data. Input data ini adalah transaksi ini tak kalah penting, nantinya digunakan setiap kali teman-teman melakukan transaksi baik itu pengeluaran ataupun pemasukan setiap harinya. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah membuat daftaran transaksi di bulan Juni
ya, dari awal Juni sampai akhir Juni, di tanggal 1 sampai tanggal 30. Sebagai contoh di sini, pada tanggal 1 Juni ya, pada tanggal 1 Juni saya melakukan pengeluaran belanja bahan kaos. Itu dari mana? Ya, saya ngambilnya itu dari kas dompet. Karena kan tadi di modal awal tadi saya masuknya di punya modalnya itu saya simpen di kas dompet dan di bank BCA. Makanya saya belanja pengeluaran bahan kaos ini diambil uangnya dari kas dompet untuk di sini untuk apa? Untuk biaya produksi gitu kan. Di sini ada sebenarnya sih ada belanja bahan, ada biaya iklan. Nanti teman-teman bisa pilih. Cuman karena untuk biaya produksi, maka saya cantumkan untuk biaya produksi sebesar 2 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, yang selanjutnya itu pada tanggal 3 Juni ya, saya melakukan transaksi lagi pengeluaran biaya jahit kaos. Ya, belanja itu sebesar 1 juta rupiah dan itu digunakan untuk biaya produksi saya ambil dari kas bank BCA. Di sini juga ada pengeluaran biaya iklan ya sebesar 750.000, ada pendapatan penjualan sekitar 4 juta, ada penjualan TikTok sebesar 3.500.000, terus ada kasbon sebesar 1 juta, biaya makan, BBM, sewa toko, bonus penjualan gitu kan. Terus ada juga sewa kontrakan, ada penjualan Shopee, ada Pripe. Pripe itu adalah penghasilan usaha yang kita ambil untuk keperluan pribadi gitu kan. Ada pembelian aset. Nah, kurang lebih seperti itu untuk transaksi. Jadi nanti teman-teman tulis aja setiap transaksi masuk dan transaksi keluar. Nah, dan kalau misalnya udah seperti itu, nanti di sini juga teman-teman, nah ada yang namanya history. Ya, history di sini nanti teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat setiap transaksi teman-teman. Kalau misalnya di sini nih, ini ada akun dan juga ada bank. Ya, kalau bank di sini, misalnya contoh di sini saya kas dompet saya mau ngecek gitu kan, kas dompet sendiri. Nah, kas dompet di sini berarti saya rincian transaksinya itu udah kelihatan. Ya, ada pengeluaran belanja bahan kaos per tanggal 1, terus tanggal 12 gitu kan, biaya makan, ada Pripe ini digunakan dari kas dompet gitu kan. Kalau misalnya dari kas BCA misalnya kan, nah ini baru ada biaya segini. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya kita melihat dari akun nih, ya, dari misalnya kita melihat dari akun. Nah, ini kita klik akun sendiri. Nah, kita mau melihat pendapatan penjualan kita selama bulan Juni itu berapa gitu kan. Nah, kita bisa lihat, klik di sini, oh berarti pendapatan penjualan kita baru ada 4 juta. Seperti itu. Kalau misalnya kita melihat contoh di sini penjualan dari Shopee misalnya atau dari TikTok. Nah, kita melihat di sini penjualan Shopee ada berapa. Kita juga oh ternyata penjualan Shopee itu sebesar 5 juta. Terus kalau misalnya kita mau melihat biaya produksi yang kita lakukan selama bulan Juni itu berapa, kita tinggal pilih saja di sini, lihat dan cari biaya produksi. Nah, berarti biaya produksi kita selama bulan Juni itu sebesar 3 juta gitu kan. Karena ini ada pengurangan, yang pertama itu di tanggal 1 2 juta dan di tanggal 3 itu 1 juta untuk biaya jahit kaos. Berarti otomatis kita itu saldonya itu total biaya produksi itu sebesar 3 juta seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke menu yang lainnya. Di sini ada laporan kas bank. Nah, laporan kas bank ini teman-teman nanti enaknya itu bisa mengontrol ya. Laporan kas bank teman-teman itu ada berapa aja sih, di kas dompet ada berapa, di BCA ada berapa, di Mandiri ada berapa gitu kan, BRI ada berapa. Nah, sebagai di sini untuk laporan kas bank sendiri gitu kan, teman-teman bisa melihat ternyata saldo akhir kita itu ada 16 juta.
Dari mana? Kita melihat ini dari saldo awal terlebih dahulu. Di sini saldo awal kan 10 juta, sesuai dengan yang tadi. Sesuai dengan yang tadi nih di laporan kas bank kan, kalau misalnya kita melihat di modal awal kita itu ada 10 juta. Nah, 10 juta otomatis di sini juga 10 juta. Kalau misalnya di kas bank itu sekitar kita tambah misalnya ini 15 juta. Nah, berarti total kan 20 juta ya. Nah, otomatis di sini juga akan berubah menjadi 20 juta untuk saldo awal kita. Seperti itu. Nah, karena di sini 10 juta maka 10 juta. Dan untuk penambahan di sini pun ada kas dompet, saldo akhirnya 4.250.000. Di bank BCA kita itu masih ada 3.250.000, di bank BNI masih ada 5 juta, dan di bank BRI ada 3.500.000 rupiah, sehingga saldo akhir kita 16 juta. Dari saldo awal kita 10 juta dan saldo akhir kita 16 juta, maka kita ada profit mungkin sekitar 6 juta di bulan Juni ini. Seperti itu. Itu untuk laporan kas bank. Dan kalau misalnya di laporan akun, nah laporan akun ini teman-teman bisa melihat, nah ya, bisa melihat di sini. Ini selama periode bulan Juni 1 sampai 30 Juni. Nah, di sini ada biaya iklan itu sekitar Rp750.000. Nah, sama kan di sini ada biaya iklan nih, biaya iklan Rp750.000. Terus di sini juga ada pendapatan penjualan sekitar 4 juta. Sama nggak? Ada 4 juta di sini. Nah, pendapatan penjualan 4 juta. Tapi sama kan? Terus ada juga biaya makan, biaya BBM, sewa kontrakan gitu kan. Terus ada bonus karyawan gitu kan. Terus ada penjualan aset, terus ada hutang usaha, terus ada biaya iklan, tadi ada penjualan Shopee 5 juta, TikTok 3 juta, dan sewa toko 1.500.000, seperti itu. Nah, kalau misalnya coba kita buat transaksi baru misalnya ya, kita buat transaksi baru di tanggal 30, kan ini berarti laporan kas banknya itu ada 16 juta ya. 16 juta nih, 16 juta. Nah, dan di sini juga ada nih, kita kelihatan di grafiknya gitu kan, di grafiknya ini kas bank itu ada 73% dan kas tunai itu ada 27% gitu kan. Kita buat transaksi baru di sini, misalnya ada pembayaran gaji karyawan. Ya, ini masuknya kita di bank, misalnya di bank BNI ya. Bank BNI, ada gak bank BNI? Nah, kan ini ada BNI kan ada 5 juta nih. Saldonya ada 5 juta. Kita pakai aja di bank BNI untuk pembayaran gaji karyawan. Kita cari dulu. Kalau nggak muncul di layar di sini, ini sebenarnya ada scroll, kita bisa melihat list ke bawah gitu kan. Coba nggak di sini, kalau nggak kelihatan kayaknya. Nah, di sini kita bayar gaji pegawai itu sebesar taruhlah 2 juta misalnya ya. 2 juta. Nah, kita lihat yang tadinya saldo akhir kita 16 juta, maka akan berubah menjadi 14 juta. Karena di sini di pengurangan BNI kita melakukan 2 juta gitu kan. Berarti saldo akhir kita adalah 14 juta. Dan di sini pun sama ya, ada bayar gaji pegawai gitu kan, 2 juta, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya ternyata kita melakukan transaksi di bulan Juli, sudah memasuki bulan Juli, misalnya ada pendapatan oke lah, taruh pendapatan penjualan Shopee misalnya. Penjualan Shopee itu masuknya ke Bank Mandiri misalnya kan, ke Bank Mandiri. Di sini ada, kita cari pendapatan Shopee ya, penjualan Shopee. Nah, jenisnya penjualan Shopee itu sebesar taruhlah 1 juta. Nah, seperti itu. Nah, otomatis kalau misalnya di sini pendapatan 1 juta, di laporan kas bank kok
masih 14 juta gitu. Kenapa gak 15 juta? Karena ada penambahan saldo. Karena kalau teman-teman lihat di sini ada periodenya gitu kan. Di sini periodenya 1 Juni sampai 30 Juni, sedangkan transaksi barusan ada di tanggal 1 Juli. Jadi kalau mau seperti itu, teman-teman bisa melihat di sini, ubah aja tanggalnya. Periodenya itu diganti sampai, contohlah sampai dari 1 Juni sampai 30 Juli. Maka otomatis di sini pun bakal berubah menjadi 15 juta seperti itu. Ya, di sini pun ada penambahan penjualan Shopee juga bakal bertambah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di sininya hanya periodenya itu taruhlah dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 30 Juli gitu kan, periodenya 1 Juli sampai 30 Juli, maka di laporan akun pun ini bakal bersih. Dia akan mencatat hanya di bulan Juli saja. Kan barusan ada pendapatan Shopee di Juli sekitar 1 juta. Nah, hanya ngedetek ini aja gitu kan. Seperti itu, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat laporannya per tahun, cek aja dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Desember. Oke, mungkin itu aja sih untuk review singkat tentang nama pencatatan aplikasi keuangan usaha, dan ini pun teman-teman bisa mengganti ya. Kalau misalnya di sini saya juragan kaos, nah kan di sini juga ada di sini ya, jadi juragan kaos gitu kan. Kalau misalnya saya ganti, misalnya jadi nama usaha teman-teman, misalnya jadi nama usahanya itu adalah Raja Seblak misalnya. Nah, dan di sini pun sama di Raja Seblak seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa ganti nama usahanya sesuai dengan jenis usaha teman-teman seperti itu. Oke, mungkin saya akhiri aja untuk video review singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton. Untuk info lebih lanjut, boleh teman-teman bisa hubungi link yang ada di bio, atau untuk info pemasaran bisa langsung cek link yang ada di bio. Saya akhiri, terima kasih banyak. Selamat pagi dan sampai jumpa.